Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Halo, assalamualaikum. Kayaknya udah banyak ya yang bikin video review dari Samsung Galaxy M20 ini. Dan saya yakin teman-teman juga udah pada nonton atau bahkan udah pada bisa menyimpulkan ya tentang smartphone yang satu ini. Karena itu saya bikin video reviewnya kali ini dalam format yang sedikit berbeda. Jadi kita buat daftar temuan-temuan apa saja yang saya temukan dari smartphone ini. Siapa tahu ada temuan saya yang belum muncul di video review teman-teman reviewer lain. Oke? Kita mulai langsung bikin daftarnya ya. Yang pertama dari baterai. Nah, baterai ini yang digadang-gadang oleh Samsung sebagai kekuatan dari smartphone ini. Dengan hashtag Sobat Anti Lowbat, nampaknya smartphone ini can live up to the name ya. Jadi namanya sesuai dengan performanya. Daya tahan baterainya di awal-awal pemakaian saat saya gunakan sebagai smartphone kedua mampu bertahan melewati 48 jam ya. Dengan screen on time sekitar berapa ya waktu itu? 3 jaman lah pokoknya. Memang hanya diinstal nomor WhatsApp kedua, tidak terlalu intens penggunaannya. Kemudian beberapa hari kemudian saya jadikan dari driver. Total daya tahan baterainya jelas menurun, waktu itu ke 26 sampai 29 jam dengan screen on time sekitar 5 jam. Belum pakai gaming loh waktu itu. Tapi Samsung Experience ini memang satu hal yang berbeda. Dia adalah UI yang mempelajari pola pemakaian penggunanya. Kemudian dia juga punya fitur untuk memberitahu aplikasi-aplikasi apa saja yang banyak mengkonsumsi daya. Dan juga langsung membantu untuk mengurangi penggunaan dayanya dari aplikasi tersebut. Sehingga setelah beberapa hari kemudian saya pakai lagi. Ini berhasil menembus 39 jam alias 1 hari setengah lebih dengan screen on time 6,5 jam. Plus itu udah dipakai gaming ya, main PUBG kemarin. Jadi menurut saya, untuk hashtag Sobat Anti Lowbat, itu cocok. Untuk fast chargingnya, ini dapat mengisi daya dari 7% ke 100% selama sekitar 2,5 jam. Dengan kondisi smartphone menyala, banyak notifikasi masuk dan juga terkonek ke jaringan 4G ya. Segitu cukup cepat, oke lah menurut saya. Kedua adalah soal layar, banyak yang jadi perdebatan ya soal panel TFT milik Samsung ini. Ini adalah PLIS TFT dan menurut saya yang mempermasalahkan nama panel ini kurang kerjaan aja sih. Karena untuk warnanya tidak ada masalah sama sekali, sama dengan IPS, punya sudut pandang yang tetap luas, punya reproduksi warna juga yang bagus, dan punya sunlight visibility yang juga bagus. Nggak ada masalah, nggak seperti TFT jadul lah yang pasti. Oke? Yang jadi masalah bagi saya adalah terlalu sensitifnya layar ini di bagian pinggir. Jadi ketika saya menggenggam smartphone seperti ini, kadang sering dianggap melakukan pemilihan di layar ya. Tuh kayak ini, dia langsung memunculkan setting dari home screen-nya, padahal saya cuma pegang begini, dianggapnya lagi neken dan tahan layar. Jadi menurut saya itu sih yang masalah, bukan nama panelnya. Ketiga adalah untuk multitasking dengan RAM 3GB, jadi pertanyaan besar ya bagi saya ketika pertama mencoba smartphone ini. Setelah seminggu saya pakai, saya baru sadar bahwa seminggu itu saya nggak mengalami kendala sama sekali untuk multitasking. Berpindah antar aplikasi terasa smooth-smooth saja, termasuk dia keep semua aplikasi di recent apps-nya itu nggak banyak yang di-kill ya. Nampaknya dia nggak buas ya manajemen RAM-nya, jadi nggak banyak aplikasi di background yang di-kill buat melapangkan RAM. Buat seorang mimin sosmed seperti saya, ternyata RAM 3GB di Samsung Galaxy M20 ini tergolong enak. Tapi ini belum soal gaming ya, kita bahas soal gaming ini sekarang. Untuk skor Antutu 108 ribuan, tadinya saya berharap banyak ke smartphone ini untuk gaming. Sebetulnya untuk multitasking tadi nggak ada masalah, tapi begitu saya main PUBG, settingan grafisnya sih sama dengan Snapdragon 636, mentok di HD dengan frame rate high. Tapi di settingan seperti itu, ini terasa cukup berat saat dia pakai bermain game. Gameplaynya tidak terlalu smooth, jadi buat ngebidik aja itu beratnya kerasa banget. Sempat salah-salah sasaran, walaupun mainnya ya lumayan lah. Jago sih soalnya saya. Nggak bercanda. Ya, kurang enjoy aja ketika main PUBG dengan ini, entah karena manajemen RAM-nya tadi yang tidak memberikan RAM yang lapang buat PUBG bermain. Jadi kalau kamu mau main lebih smooth, setelah saya coba dengan recent apps-nya di clear dulu, atau bahkan di reboot dulu atau di restart dulu handphonenya, sedikit lebih lapang mainnya, sedikit lebih enak. Tapi kayaknya kalau mau lebih enak lagi harus diturunin ya settingan grafisnya ke medium, di balance, oke? Ponsel ini sih punya game mode agar gameplay tidak terganggu, tapi overall gaming experience di smartphone ini menurut saya agak kurang ya dari sisi fluidity. Tapi untuk multitasking top lah, nggak galak, jadinya enak banget buat sosmed. Kemudian untuk soal keyboard, biasanya ketika saya pakai Samsung, saya tidak perlu menginstal aplikasi keyboard ketiga.
Samsung Keyboard selalu memenuhi kebutuhan saya, biasanya ya. Ternyata di Samsung Galaxy M20 ini dia nggak punya clipboard bawaan, jadi kalau mau copy paste cuma bisa satu item, dan itu jadinya menghambat pekerjaan saya yang sering kopas sana sini. Jadinya untuk keyboard di Samsung Galaxy M20 ini terasa ada perbedaan, dan menurut saya itu juga adalah poin yang hilang. Untuk audio, loudspeaker dari Galaxy M20 ini tergolong bisa dinikmati ya, bahkan di suara terkencangnya masih sangat-sangat bisa dinikmati, kecuali di nada tinggi, ini agak tajam ke kuping kalau kamu setel di volume tertinggi. Tapi overall, untuk menikmati konten multimedia, segini mah nggak ada masalah lah ya. Lalu untuk LED notification, fix nggak ada ya. Sangat disayangkan karena smartphone ini nggak pakai panel AMOLED, jadi fitur always on display juga nggak ada. Buat saya yang gila notifikasi, lagi-lagi, menurut saya itu adalah hal yang penting. Jadinya, satu poin hilang lagi. Lalu untuk light sensor, memang tidak ada ya di smartphone ini, jadi untuk auto brightness-nya, ternyata dia memanfaatkan kamera depan, dia mengambil foto dummy dari kondisi sekitar. So far, saya nggak menemukan perbedaannya antara menggunakan kamera depan dengan ambient sensor ya, jadi menurut saya sih nggak ada masalah. Lalu untuk iklan, juga di smartphone ini saya tidak menemukan iklan ya, jadi perbedaan dari Samsung Galaxy M20 di India dengan harga lebih murah, ternyata karena salah satunya ada iklan itu ya. Nah untuk Samsung Galaxy M20 ini, di Indonesia aman lah, nggak ada iklan. Paling kalau kamu suka promo, ini ada aplikasi Samsung Gift ya. Di situ bisa kamu dapatkan berbagai tawaran menarik dari merchant-merchant yang sudah jadi partnernya Samsung. Banyak diskon offline dan online yang bisa kamu dapatkan. Dulu sih saya seneng banget ketika dapat kayak diskon es krim dan lain-lain. Sekarang karena saya jarang bepergian, saya nyarinya yang diskon online aja jadinya. Untuk soal kamera, sudah saya bahas di video kesan pertama kemarin ya. Tapi akan saya bahas lagi di sini garis besarnya, di mana menurut saya untuk pengambilan foto di kondisi ideal, segini udah sangat bisa diandalkan. Tapi untuk video, setelah saya pikir-pikir lagi, stabilisasinya minim ya. Kemudian untuk low light, saya pikir juga cukup baik, di mana noise-nya cukup minim, sementara yang agak kurang di kondisi low light adalah yang sering overexposure ya. Yang paling kentara buat saya sih adalah soal white balance-nya. Sering banget terlalu warm dan terlalu cool karena setting auto kali ya. Untungnya di kamera Samsung Galaxy M20 ini ada fitur manual profesional ya namanya. Di situ kita bisa atur untuk masalah white balance dan juga ISO. Walaupun memang disayangkan nggak bisa sekalian atur shutter speed dan juga fokus manual. Oke, saya tambahin contoh foto terbaik dari kamera smartphone ini aja deh ya. Oke. Hold it in too long, 'cause you'll find you're missing out. I lost your little song, just saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, you've got one life to live. Don't let it go. Don't let it go. Got one life to live. Dan saya akan buatkan sedikit kesimpulan ya di akhir video ini. Oke, saya tahu Galaxy M20 ini mungkin tak memenuhi harapan dari banyak orang yang sudah tahu harganya di India kemarin ya. Tapi ya memang begitulah, mau gimana lagi. Kalau misalkan ini untuk gaming kurang bagus, toh memang nggak dilabeli sebagai ponsel gaming. Kemudian untuk kameranya masih banyak kekurangan, juga ini bukan kamera phone. Tapi kalau memang untuk baterai, menurut saya ini sangat bisa diandalkan dan memang sesuai ya dengan jargonnya Sobat Anti Lowbat. Dan kalau sudah begini, entah kita yang terlalu berharap dengan Samsung Galaxy M20 ini atau tentang Samsung yang nggak peka ya sama perasaan kita. Tapi nggak ada salahnya diapresiasi ya, siapa tahu kedepannya bisa lebih baik lagi untuk masalah perbandingan harga dan spesifikasi dan juga performanya ya. Karena untuk harga dan spesifikasi seperti ini, untuk Samsung di Indonesia menurut saya sudah perubahan yang signifikan loh. Kita lihat saja apakah Samsung masih bisa menekan harga ponsel ini saat pesaing-pesaing baru nanti muncul ya. Bagi saya, smartphone ini sudah bisa dibilang good phone, tapi belum bisa dibilang great ya. Lain hal atau lain cerita kalau kamu sedang berencana membelikan keluarga kamu atau relasi bisnis kamu sebuah smartphone di budget harga maksimal 3 juta. Samsung Galaxy M20 ini punya keunggulan selain baterai besar, dia juga punya brand image yang bagus dan layanan purna jual yang juga terjamin.
Dua hal itu penting loh kalau kamu menghadiahkan sesuatu ke orang-orang tersayang atau orang penting yang mempengaruhi bisnis kamu misalnya. Oke, gitu aja teman-teman yang bisa saya share di video kali ini. Semoga membantu ya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go. You've got one life to live, don't let it go. Can you